لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسأل الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم تقبل حسناتهم اللهم تقبل حسناتهم اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة عليهم خصوصا لأرواحه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi yang ulun sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian, ibu dan bapak ini baik itu perkataan, perbuatan, tingkah laku. Adapun meninggalkan sunnahku itu diantaranya, yaitu seperti misalnya ketika kita hendak melaksanakan sembahyang, kita disuruh. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW itu menyuruh menggosok gigi atau bersiwak ketika hendak sembahyang? Karena ujar Rasulullah SAW, mulut kita ini adalah jalannya Al-Quran. Orang membaca Quran melalui mulut. Orang membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mulut. Orang membaca kitab-kitab, buku-buku melalui mulut. Orang berselawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mulut. Maka hendaklah mulut kita ini kita harumi. Ujar Rasulullah SAW, mendengar namaku dibaca orang, mereka tidak bersalawat atasku. Makanya di Maulid Al-Habsyi Rajin itu bukan nama Nabi, cuma itu gantian nama. Allahumma shalli alaihi. Padahal yang disebut itu bukan nama Nabi, cuma itu hanya gantian. Itu pun sudah artinya disuruh bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Keridaan Allah tergantung pada keridaan ibu dan bapa, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan ibu dan bapa. Jadi kalau ibu bapa kita itu ridha, insyaallah Allah Ta'ala juga ridha. Dan apabila ibu bapa kita itu murka, insyaallah Allah Ta'ala itu juga murka kepada kita. Jadi kita jangan sampai membuat sesuatu yang ibu bapa kita tidak ridha kepada kita. Kita harus bisa mempergauli ibu bapa kita itu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ini bukan saja nabi dan rasul, bahkan beliau itu seorang raja di zaman itu. Dan kerajaan Nabi Sulaiman ini berbeda dengan kerajaan yang lain. Kalau kerajaan yang lain yang dipimpin hanya manusia, tetapi kalau kerajaan Nabi Sulaiman ini selain daripada manusia, binatang pun tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Sulaiman ingin melihat-lihat keadaan umat di kampung-kampung. Lalu Sidin itu memanggil kepada angin, wahai angin, kesinilah dulu, karena aku ingin melihat-lihat umatku di kampung-kampung, bagaimana keadaan umatku. Lalu angin tadi datang.
Nabi Sulaiman tadi duduk di atas angin. Ujar Nabi Sulaiman, bawalah aku wahai angin berkeliling untuk melihat umatku di negeri ini. Lalu dibawa oleh angin. Kemudian melalui sebuah lautan. Nabi Sulaiman menyuruh angin supaya bertahan di atas lautan ini. Lalu angin tadi bertahan. Ujar Nabi Sulaiman, aku ada melihat di dalam laut itu ada sebuah rumah yang sapunya itu putih. Nah, jadi aku ingin melihat apakah itu rumah atau lain daripada rumah. Kemudian dipanggil oleh Nabi Sulaiman jin Ifrit. Jin Ifrit ini jin yang paling nakal. Jin Ifrit itu nah jadi dipanggil, wahai jin Ifrit, kemari dulu. Lalu datang. Ini takutan lawan Nabi Sulaiman. Nah, jadi cepat-cepat datang. Ujar Nabi Sulaiman, wahai jin Ifrit, ikam wayah ini juga menyelam di dalam lautan. Wahai ini juga menyelam. Sampai di bawah kayaknya angkat itu rumah. Angkat. Nah, jadi lalu menyelam. Diangkatnya. Lalu diletakkan di pantai. Diletakkan di pantai. Dilihat oleh Nabi Sulaiman, rumah itu tidak ada punya pintu, tidak ada punya jendela. Kira-kira rumah apa itu? Ada belawang, ada berlubang. Mana naik ke rumah? Nah itulah. Jadi setelah diandak di pantai tadi, Nabi Sulaiman ingin melihat apa di dalam rumah ini. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, belahkanlah rumah ini sehingga aku melihat apa isi di dalamnya. Rumah itu pun belah. Ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, hai pemuda, apakah kamu ini manusia, jin atau malaikat? Dia menjawab, aku adalah manusia. Kenapa kamu sampai di sini di dalam lautan? Lalu pemuda tadi berkata, selagi aku hidup di dalam dunia, aku ada mempunyai ibu yang usianya sudah tua. Ayahku sudah meninggal dunia. Apabila ibuku ini ingin makan, lalu usuapi sidin. Sidin kada bedaya lagi makan disuapi. Bila ibuku ini ingin buang air, ku angkat. Kawisi. Zaman bahari itu wisi kan apa? Jamban ya joleh. Nah, jadi ku angkat. Ketika aku mengangkat sidin, sidin berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah dimatikan dulu anakku ini kecuali dia tidak merasai hidup di langit dan tidak di bumi. Jadi ternyata yaitu hidupnya di dalam laut. Nah, ini doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu supaya orang tua itu senang lawan kita. Jangan sampai kita membuat kesedihan terhadap orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa ibu ta'ibu nisa'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu nanti berbakti pula kepadamu. Jadi bila kita berbakti lawan orang tua, insya Allah anak-anak kita kayaknya berbakti juga lawan kita. Bila kita durhaka lawan orang tua, insya Allah anak itu kada jauh gugurnya. Ya kalau nah pohon kayu itu nah gugur daunnya kemana? Di bawah batangnya juga. Nah itu janganlah kita itu selalu
artinya menyakiti hati orang tua kita. Dan janganlah mengganggu istri orang lain, niscaya istri kita pun nanti akan. Jika seorang taat kepada ibu bapa dan terbuka pintu neraka apabila ia durhaka terhadap ibu dan bapa. Telah berkata Imam Al-Manawi, dalam hadis terdapat petunjuk bahwa ketaatan kepada Allah, begitu pula pendurhakaan dan gangguan. Nabi SAW bersabda, jika engkau sedang sembahyang sunat lalu engkau dipanggil oleh ayahmu atau ibumu, maka penuhilah panggilannya. Jadi bila kita sedang sembahyang sunat, abah kita, mama kita memanggil kita, boleh kita membatalkan sembahyang itu, bukan sembahyang wajib. Kalau sembahyang wajib teruskan saja. Selain daripada itu, anak berbakti terhadap ibu dan bapak, orang tua pun harus memperhatikan tentang pendidikan anak. Telah berkata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, diadakan akikah untuk bayi pada hari ketujuh dan dari kelahirannya. Hari yang ketujuh dari kelahirannya. Jadi akikah itu serta memberi nama itu nang abdalnya hari yang ketujuh dari kelahirannya. Tetapi tidak mengapa lebih dari itu. Cuma yang abdalnya lebih banyak pahalanya. Kemudian apabila mencapai usia 6 tahun dididik. Karena Nabi pernah mengatakan, ujar Nabi, apabila anak itu berumur 7 tahun disuruh melaksanakan sembahyang. Tetapi bila kita menyuruh itu lebih dahulu dididik umur 6 tahun. Dan apabila dia berumur 10 tahun tidak juga melaksanakan sembahyang, dia boleh ayah ibunya itu memukulnya. Memukul untuk memperingati, bukan untuk menyakiti. Dan apabila lebih dari umur 10 tahun itu, anak itu harus dipisah tidurnya, tempat tidurnya itu dipisah. Kenapa? Karena di kameranya kayaknya. Nah itu dipisah. Laki-laki atau perempuan bila sudah 10 tahun lewat, kada boleh lagi sakal lambu lawan kuitan. Nah, oh, adakah kira? Ada mungkin oleh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Mana hala walidun bil waladahu abdalu min adabin hasanin." Tidaklah seorang ayah memberi anaknya sesuatu yang lebih baik daripada pendidikan yang baik. Abahnya telah memberi apa? Kendaraan nang larang, motor kah misalnya, sebila motor nang pakai cisto kah misalnya. Nah, mana baiknya mendidik anak? Nah itu lebih baik mendidik anak itu daripada memberikan benda-benda yang mahal itu. Mungkin kayaknya salah penggunaan. Nah jadi kalau orang tua itu meninggalkan anak itu harta benda, supaya dididik dahulu anak itu supaya dapatnya menggunakan harta benda itu dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kita tidak mendidiknya, mungkin kena digunakannya kepada yang tidak berfaedah. Sedangkan tanggung jawabnya adalah orang tuanya. Itu dalam bahasa kitanya adalah nangkanya inya, getahnya seorang. Yang lah, nangka tuh nah, inya nyamannya memakan. Inya kada tahu dari mana itu tidak bertanggung jawab. Orang tuanya ini bertanggung jawab tentang harta yang diperolehnya itu.
Jadi itu nangkanya inya, gedahnya seorang. Nah itu diriwayatkan dari Abi Zarin, dia pernah berkata, aku duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Al Hasan dan Husain menaiki pundak kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi di saat itu menyampaikan hadis kepada kami, ujar Abu Zarin. Jadi rahatan Nabi menyampaikan hadis, cucu Sidin yang bernama Hasan Husain itu naik ke bahu. Kemudian telah melihat oleh Ali, ayahnya nih Ali. Ujar Ali, turun. Menyuruh Hasan Husain tadi turun dari bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dipukul oleh Sayyidina Ali. Hasan dan Husain itu, ini pukul memperingati, bukan pukul menyakiti. Ketika melihat Nabi SAW, kedua anak itu takut dengan ayahnya, maka dia pun turun dari bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, berkata kepada dua orang anak itu, mengapa kamu turun? Kedua anak itu menjawab, kami takut kepada ayah kami. Kemudian Ali memukul lagi. Maka Nabi SAW bersabda, hai Ali, janganlah membentak anakmu Hasan dan Husain. Nah jadi tadi kan selain daripada anak berbakti terhadap orang tua pun harus kasih sayang kepada anaknya. Jangankan artinya anak cucu seorang, orang lain pun Nabi itu seorang ramah tamah. Ketika mendengar itu, Nabi SAW berkata, hai kaum muslimin, barang siapa dikaruniai oleh Allah anak, maka hendaklah ia mendidik dan mengajarinya. Karena siapa yang mengajari anaknya dan mendidiknya, maka Allah mengaruniai syafaatnya. Karena ujar Nabi, orang itu dapat syafaat dari anaknya itu tadi. Dan siapa membiarkan anaknya bodoh, maka ia bertanggung jawab atas setiap dosa yang dikerjakannya. Demikian disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin namanya. Nabi SAW bersabda, pendidikan seorang kepada anaknya lebih baik baginya daripada menyedekahkan makanan satu sak. Itu di zaman Rasulullah itu satu sak itu gandum sakarong bahasa kitanya. Orang tua sekali mendidik anaknya lebih baik daripada bersedekah gandum satu karung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Telah berkata Imam Al-Manawi, karena bila ia mendidiknya, maka semua perbuatannya yang baik menjadi sedekah jariah bagi orang tuanya. Sedangkan sedekah satu sak itu lebih lagi. Satu sak itu terputus diganti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata Imam Al-Qami, adab ialah penggunaan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Jadi baik itu perkataan maupun perbuatan itu adalah terpuji. Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin menghinakan orang yang mendengki kepadanya, hendaklah ia mendidik anaknya. Orang telah dengki lawan kita. Ya, dengki kalau iri hati itu boleh dua macam aja. Pertama ilmu pengetahuan, yang kedua amal. Lain daripada itu hukumnya dengki. Jadi ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila orang tuh mendengki lawan kita, didiklah anakmu. Itu aja jawabannya. Artinya bila anak tuh dididik, lalu inya kada dengki seperti orang yang mendengki lawan kita. Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad bisitrin minan nar.
Muliakan anak-anakmu karena kemuliaan anak-anak merupakan dinding api neraka. Jadi orang tua itu harus memuliakan. Maksud memuliakan di sini yaitu mendidik. Maka itu adalah dinding daripada api neraka. Dan hadis Nabi SAW, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramallahu fil jannah. Muliakan anak-anakmu karena siapa memuliakan anak-anaknya maka Allah memuliakannya nanti di dalam surga. Jadi bila memuliakan anak, mendidik maksudnya, dimuliakan Allah nanti di dalam surga. Apabila orang tua itu tidak mendidik berarti zalim. Orang yang zalim itu artinya teraniaya nanti. Di zaman dahulu ada seorang raja yang zalim. Raja ini zalim, artinya menyalahi dari aturan, curang dan sebagainya. Kemudian raja yang zalim ini bepasan lawan orang, suruhakan tuan guru tuh besok hari ke istana. Ujar raja, nanti ditunda lagi besok hari sampian datang ke sini. Hari ini mungkin biar takajub nang ulun pertanyakan ini nanti adalah yaitu sesuatu agama dan pertanyaannya tidak pakai suara, pakai isyarat. Jadi apabila sampian tidak bisa menjawabnya 3 pertanyaan ini, sampian dibunuh. Jadi besok harinya, lalu pemuda yang memelihara kambing tadi datang ke istana raja. Datang, disuruh naik oleh raja. Ujar raja, ngapa kabar nih? Raja bertahu kan? Semestinya tuan guru yang datang. Kenapa jadi orang yang memelihara kambing yang datang? Ujar nang pemuda tadi yang memelihara kambing tadi, ulun ini menggantiakan sidin, menjawabkan pertanyaan-pertanyaan pian. Ujar raja, bila ikam kada kau menjawab, ikam dibunuh. Akor raja, ada apa-apa. Dan pertanyaan ini bukan dengan suara, tetapi dengan isyarat. Yang pertama, ujar raja, nah ajar raja. Lalu dijawabnya, nah, ya benar. Yang kedua, ujar raja, nah, 1. Dijawabnya 2, ya benar. Yang ketiga, ujar raja, nah, pusing-gasing. Jawabnya, nah, jadinya genggam, ya benar. Yang pertama tadi, maksud raja itu nah. Langit adalah ciptaan Tuhan. Lalu bawah artinya bumi pun ciptaan Tuhan juga. Itu pahaman raja kayak itu. Ada yang pemuda yang memelihara kambing tadi memaham. Nah, korongan kambing ikan berhubungan lah. Jangan berhubungan belantai lagi. Benar. 1 sudah selamat. Nah, pahaman lain, yang lain. Cuma tujuannya sama. Kita nak pahaman tay ini. Jalan seberang kan, jalan pelotok pas seberang sini sampai ini juga. Hah? Mbak, yang mana? Langit ciptaan Tuhan, bumi pun ciptaan Tuhan. Korongan kambing kan berhubungan lah. Jangan berhubungan belantai lagi. Benar. Yang kedua bang, nah 1 kan bang. Tuhan itu 1 maksud raja. 2 apa? 2 itu Muhammad, Nabi Muhammad. Adanya memaham, minta kambing seikong lah. Jangan seikong 2 kebari. Sama pahamannya ya Allah. Nah. Yang ketiga bang, nah itu nah. Nah pusing-gasing itu. Maksud raja, seluruh alam ini adalah kepunyaan Allah. Genggam tuh bang. Seluruh alam ini dalam genggaman Allah. Maksud raja kayak itu. Adanya paham kada? Nak pusing-gasing tuh. Minta kambing semuaan lah.
amun samuaan genggam kamuha urang tuh ngomong gitu kambing samuaan itu leh genggam dari kamuha ya kalau nah sesuai aja kalau jawaban tenang nah tenang nah kira-kira ya orang benaung aja sini biar neren berpanas nah tapi panas vitamin ya oleh nah cuma ulumnya ada acara lagi nih nah, salah hilaf diperbanyak ampun dan maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma khrajna min dhulumatil fahmi wa akhrijna min harril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhirati ya arhamar rahimin rabbana alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum ala Muhammad wa sallallahu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad